perkenalkan, saya Rivaldo Siregar dengan NRP 31205010. Saya dari kelas 2 di 3 ITA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai laporan praktikum, membuat laporan PDF dengan PHP menggunakan DOM PDF. Presentasi saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah workshop aplikasi berbasis web. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, yang perlu kita siapkan di sini adalah satu file. Tentu adalah file DOM PDF. Nah, di sini teman-teman bisa download dulu file DOM PDF karena di sini saya sudah diberikan link sesuai dengan penugasan pada praktikum. Jadi saya sudah download ya. Di sini versi 102. Saya download di GitHub. Nah, kemudian di sini kita ekstrak dulu filenya. Kita ekstrak filenya. Setelah kita ekstrak, maka kita akan mendapatkan folder DOM PDF seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman, kita masukkan file atau folder DOM PDF ini ke dalam root folder kita teman-teman, yaitu untuk lokasi saya kita masuk ke C, saya taruhnya di C, kemudian di XMPP, htdocs, lalu di sini saya buat subfolder baru ya teman-teman, saya buat subfolder yaitu folder DOM PDF. Nah, kemudian tadi file ekstraknya itu kita masukkan ke dalam DOM PDF ini juga teman-teman. Jadi di dalam subfolder DOM PDF ini itu ada file DOM atau folder DOM PDF. Nah, setelah filenya sudah masuk ke dalam root folder, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu kan kita ini adalah form final project yang akan saya buat ya teman-teman. Ini adalah form pendaftaran anggota perpustakaan. Nah, sekarang berarti di sini kita membutuhkan 6 field data ya. Nama lengkap, nomor telepon, tanggal registrasi, email, status, dan alamat lengkap. Nah, kita buat dulu database-nya teman-teman. Kita buat dulu database MySQL-nya. Jadi kita masuk dulu ke localhost. Nah, kita masuk dulu ke localhost. Kita bisa caranya seperti ini. Kita masuk dulu ke localhost, kemudian kita masuk ke phpMyAdmin, maka dia akan masuk ke tampilan database seperti ini ya, phpMyAdmin. Nah, karena di sini sudah saya buat ya. Untuk pertama kali kalau teman-teman mau buat, di sini bisa masukkan database, kemudian masukkan nama database yang teman-teman inginkan. Nanti setelah buat nama database itu kita akan buat nama juga untuk tabel. Kemudian kita akan masukkan beberapa kolom atau field yang kita butuhkan. Nah, karena di sini saya sudah buat, ya dengan nama itu database-nya form regis, dengan tabelnya adalah tabel form regis. Di sini saya bedakan ya, untuk nama database itu DB dan untuk tabel itu TB. Nah, kemudian berikutnya di sini kita bisa lihat ya pada tabel, kemudian ke structure. Dari structure ini kan kita membutuhkan yang sudah saya katakan sebelumnya, kita membutuhkan 6 field data ya, nama lengkap, nomor telepon, dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita masukkan 6 field data, yaitu nama, nomor telepon, regis, email, status, dan alamat. Di sini saya tambahkan satu field data ID mahasiswa untuk nanti sebagai penomoran ya, ketika kita merunning formnya di dalam browser. Di sini saya buat ada field ID mahasiswa dengan tipe data integer, saya batasi sebanyak 11 karakter, kemudian saya buat dia auto increment. Kemudian di sini field datanya nama, ada field data nama dengan tipe datanya adalah varchar, di mana varchar ini merupakan gabungan dari simbol, angka, dan juga huruf. Kemudian ada nomor telepon, tipe datanya varchar juga, saya batasi sebanyak 255. Di sini saya batasi sebanyak 255 karakter ya pada semua fieldnya, kecuali tanggal regis ya. Di sini saya menggunakan date field ya, tipe datanya date. Di sini teman-teman bisa buat sesuai kebutuhan dari teman-teman ya. Di sini saya buat saja 255 semua sama. Nah, setelah semua fieldnya sudah dibuat atau semua kolomnya sudah dibuat, sekarang kita akan menginsert data atau menambahkan data teman-teman. Kita akan memasukkan data ke dalam setiap fieldnya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menambahkan secara manual. Nah, kita bisa tambahkan secara manual atau kita bisa menambahkan melalui MySQL ini teman-teman. Kalau MySQL ini kita bisa insert data, lalu kita masukkan value-nya, setiap value itu sesuai dengan fieldnya teman-teman. Untuk ID-nya itu nama, untuk ini value 2 nama, nomor telepon. Nah, di sini saya sudah masukkan secara manual tadi ya teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. Saya sudah masukkan namanya, ada 3 data, yaitu Rivaldo Siregar, nomor telepon seperti ini. Kemudian ada 2 data kedua Rafael, dan data ketiga ada Dimas seperti ini. Nah, setelah semua datanya sudah di input ke dalam setiap field database-nya,
proses berikutnya adalah kita membuat source code-nya teman-teman. Nah, source code ini berfungsi untuk nantinya kita bisa mengkoneksikan dan juga mencetak data formnya dengan format PDF ketika kita merunning dalam browser. Nah, hal yang pertama kita buat dulu file koneksi PHP. Di sini kita buat file koneksi PHP. Nah, dalam file koneksi PHP ini itu ada variable host di mana kita inisialisasikan variable host dengan localhost ya teman-teman. Untuk hostnya itu localhost, lalu usernya di sini root. Kemudian untuk passwordnya di sini saya kosong ya teman-teman, karena pada database yang saya punya itu saya tidak berikan password. Kalau teman-teman punya password silakan diisikan. Kemudian untuk di database di sini saya panggil ya teman-teman database yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu DB form regis. Di sini kita bisa perhatikan DB form regis. Kemudian di sini koneksi, yaitu adalah kita melakukan koneksi dengan file database teman-teman, di mana kita menggunakan fungsi MySQL connect, lalu kita panggil setiap variabelnya yang sudah diinisialisasikan. Nah, di sini host localhost, kemudian usernya di sini root, passwordnya null, kemudian database-nya adalah DB form regis. Nah, setelah kita buat file koneksinya, kita buat lagi file baru ya teman-teman dengan format PHP, yaitu laporan PHP. Nah, di mana dalam file laporan PHP ini itu ada fungsi include koneksi PHP. Artinya di sini teman-teman kita memanggil file PHP lain ya. Yang dimaksud di sini adalah file koneksi PHP. Nah, kemudian di sini ada require once. Nah, require once juga ini kita fungsinya untuk menyertakan file atau library lain. Nah, file atau library lain yang dimaksud di sini adalah file .pdf. Caranya kita buat .pdf /autoload .ins dan .php, maka dia akan menyertakan library dari .pdf ini teman-teman. Kemudian karena untuk menggunakan library atau file .pdf kita bisa menggunakan fungsi use. Nah, kemudian karena .pdf ini dia merupakan kelas .pdf, maka kita letakkan atau kita masukkan ke dalam .pdf. Lalu berikutnya kita melakukan koneksi dengan variable query di sini. Kita menggunakan fungsi MySQL query juga. Kita buat koneksi, lalu kita pilih tabel yang akan kita panggil teman-teman. Di sini kita memanggil tabel form regis. Tabel form regis ini dia akan merujuk ke tabel form regis ini dengan structure seperti ini. Oke, berikutnya di sini ada tag HTML juga yang yang teman-teman bisa perhatikan, di mana kalau nanti kita menampilkan atau kita merunning form di browser yang dalam bentuk PDF, di atas tabel itu dia akan menampilkan judulnya itu daftar registrasi anggota perpustakaan. Dengan saya buat tag H3 ya. Tag H3 ini sudah cukup. Kemudian saya buat dia akan rata di tengah teman-teman. Lalu untuk table bordernya di sini 1, kemudian width-nya 100%. Nah, sebelumnya itu kita coba dulu ya teman-teman running hasil PDF-nya yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini kan saya coba. Nah, di sini kita untuk menampilkan, kita bisa masuk ke localhost, lalu .pdf, lalu kita masuk ke laporan.php. Nah, nanti dia akan memunculkan seperti ini. Nah, ini kita download dulu karena dia sudah mengkonvert ke PDF. Nah, kita download lalu kita buka. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini adalah tampilan dari membuat laporan PDF dengan PHP menggunakan .pdf. Nah, di sini yang tadi saya sudah katakan ya teman-teman. Di sini itu dia akan menampilkan judul di bawah tabel. Nah, ini dia di tengah dan rata tengah. Kemudian saya menggunakan tag 3, lalu bordernya itu 1, width-nya 100%. Nah, kemudian tentu di sini teman-teman berikutnya kita harus membuat garis dan juga kolom baru menggunakan tag tr dan juga tag th. Nah, di mana untuk kolom yang pertama itu nomor, nama. Jadi kita buatnya ini nomor, nama, nomor telepon, tanggal registrasi, email, status, dan alamat lengkap. Nah, seperti tampilan seperti ini. Nah, berikutnya ada proses perulangan teman-teman. Di sini ada perulangan while atau while loop ya. Dimana untuk variable row-nya kita menginisialisasikan atau menggunakan fungsi MySQL fetch array. Dimana kita tahu bahwa fungsi dari MySQL fetch array ini dia akan melakukan proses pengambilan data dari database MySQL kita. Nah, fungsi MySQL fetch array ini juga dia akan mencetak data dari hasil perintah query. Nah, dengan cara menampilkan array row-nya,
array row-nya ya teman-teman, dia menampilkan array row-nya, kan kemudian berikutnya dia melakukan proses perulangan ya, perulangan while atau while loop. Nah, kemudian setiap data yang kita panggil itu dia akan dimasukkan ke dalam array row-nya teman-teman. Dia setiap data yang kita panggil itu dia akan dimasukkan ke dalam array row-nya. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan datanya teman-teman, kita mau menampilkan setiap datanya, kita panggil array-nya, lalu kita panggil juga indeksnya dengan nama sesuai dengan indeks nama sesuai ini teman-teman, dengan sesuai dengan nama indeksnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kolom indeksnya. Itu misalnya nih kita mau panggil nama. Nah, berarti caranya kita tinggal buat, nah ini kan array-nya row ya, lalu kita panggil indeksnya, yaitu indeksnya sesuai dengan nama kolomnya, yaitu nama. Kemudian sama ya, seperti itu semuanya, nomor telepon, tanggal regis, email, status, alamat. Nah, di sini ada proses increment, yaitu pada variabel nomor. Jadi kan di sini kan inisialisasinya kan dimulai dari 1 ya. Jadi ketika datanya bertambah, maka untuk di nomor ini dia akan melakukan increment data. Artinya dia akan bertambah 1, berarti berikutnya 2, setelah 2 berikutnya ditambah 1 lagi 3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini kita perhatikan ada beberapa fungsi dari DOM PDF. Kita masukkan script HTML ini ke dalam fungsi dari fungsi dari DOM PDF maksud saya, dengan yaitu load HTML. Nah, kemudian untuk menyeting ukuran dan orientasi kertas, kita menggunakan set paper ya. Fungsi dari DOM PDF set paper, lalu kita masukkan A4 ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu di sini kita bisa pilih untuk posisinya, kita bisa portrait atau landscape ya kertasnya. Nah, kemudian untuk merender kita bisa menggunakan fungsi dari render pada DOM PDF. Nah, hasil rendernya itu teman-teman dia akan di-convert atau dia akan dibuat ke dalam menjadi laporan PDF dengan fungsi stream pada DOM PDF. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pertama kali, kalau kita mau mencetak formnya yang sudah di-convert, yang sudah di-render, itu kita bisa masuk ke localhost, laporan PHP. Nah, seperti ini ya, localhost DOM PDF, laporan PHP, lalu kita oke, kemudian kita buka filenya. Nah, setelah kita buka filenya, maka dia akan menampilkan seperti ini ya, hasil dari convert ke PDF, hasil dari rendernya teman-teman. Dimana di sini ada nomor, nama lengkap, nomor telepon, tanggal registrasi, email, status, dan alamat lengkap. Jadi ini merupakan tampilan atau hasil dari convert PDF sesuai dengan form pendaftaran anggota perpustakaan ini teman-teman. Jadi mungkin itu saja ya penjelasan saya secara sederhana dan secara singkat bagaimana proses membuat laporan PDF dengan PHP menggunakan DOM PDF. Bagaimana saya sudah menjelaskan proses koneksi PHP dan juga laporan PHP. Nah, kiranya ada penjelasan saya yang mungkin kurang lengkap ataupun ada kekeliruan dalam menjelaskan, mohon dimaklumi karena saya di sini juga masih belajar ya, sebagai posisinya sebagai mahasiswa. Semoga kedepannya saya juga menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya dan terima kasih.